Pembiayaan pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan di suatu negara terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pendidikan nasional di negara yang bersangkutan. Nah, semakin tinggi pembiayaan pendidikan di suatu negara, semakin baik pula kinerja pendidikan nasionalnya. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah seluruh pengeluaran, baik yang berupa uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak, masyarakat, orang tua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan pendidikan yang dicita-citakan tercapai secara efisien dan efektif. Model pembiayaan pendidikan. Menurut Thomas H. Jones, ada 6 model pembiayaan pendidikan, yaitu yang pertama flat grant, yang kedua power equalizing, yang ketiga complete state model, yang keempat foundation plan, yang kelima guaranteed percent equalizing model, yang keenam complete local support model. Oke, mari kita bahas maksud dari model berikut. Mulai dari flat grant, setiap sekolah memiliki sejumlah dana yang sama, yang dihitung per siswa atau per unit pendanaan lainnya. Nah, sebagaimana penjelasan terdahulu, akibat dari sistem bagi rata, maka sekolah yang jumlah siswanya banyak akan mengeruk uang lebih banyak. Kemudian yang kedua, power equalizing. Power equalizing dibebankan kepada daerah-daerah yang sangat kaya untuk membayar sebagian pajak sekolah yang mereka pungut kembali ke kantong negara bagian. Nah, negara bisa menggunakan uang yang dari daerah-daerah kaya untuk menambah bantuan bagi daerah-daerah yang miskin. Selanjutnya yang ketiga, complete state model. Satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak. Tidak akan ada pajak properti sekolah lokal dengan berbagai taraf, dan basis pajak lokal adalah unequal, tidak seimbang. Kemudian yang keempat, foundation plan. Cara kerja foundation plan adalah: pertama, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. Kedua, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. Lalu yang ketiga, negara memberikan hibah grants kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yang kelima, guaranteed percent equalizing model. Negara membayar persentase tertentu dari total biaya pendidikan yang diinginkan oleh tiap distrik sekolah lokal. Yang keenam, complete local support model. Dalam complete local support model, semua sumber dana dari pemerintah negara bagian atau dana dari provinsi diharapkan seluruh biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah lokal atau daerah. Sistem pembiayaan pada satuan pendidikan. Dalam sistem pembiayaan pendidikan tingkat dasar dan menengah, ada 2 hal penting yang perlu dianalisis. Yang pertama, total cost, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, unit cost, yaitu satuan pendidikan per siswa. Nah, untuk mengetahui apa itu total cost dan unit cost, mari kita bahas. Yang pertama, total cost atau biaya pendidikan secara keseluruhan, yaitu sumber dana yang berasal dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Nah, ini diturunkan biasanya dari biaya satuan tingkat SD, biaya satuan tingkat sekolah SMP, biaya satuan tingkat sekolah SLTA. Kemudian unit cost, satuan pendidikan per siswa. Nah, seberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu SD. Nah, berdasarkan jumlah murid dan besaran jumlahnya standar atau sama.
Begitupun SMP berdasarkan jumlah murid dan besaran jumlahnya yang standar atau sama. Dan juga SLTA juga sama, berdasarkan jumlah murid dan besaran jumlahnya standar sama. Nah, tentunya biaya satuan pendidikan antara SD, SMP, dan SMA tentu berbeda. Penyebab biaya pendidikan di Indonesia tinggi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa ya penyebab biaya pendidikan di Indonesia itu tinggi? Nah, mari kita bahas. Yang pertama yaitu permintaan dan ketersediaan tidak seimbang. Lalu yang kedua, penerapan manajemen yang berbasis sekolah. Yang ketiga, perubahan status pendidikan. Dan yang keempat yaitu kondisi perekonomian Indonesia. Nah, itulah tadi penyebab biaya pendidikan di Indonesia kita ini menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia. Nah, sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia ini berasal dari pemerintahan pusat APBN, lalu pemerintahan daerah APBN, lalu masyarakat, dan kemudian dari investor. Model-model bantuan pembiayaan pendidikan untuk tingkat dasar hingga menengah, yaitu berupa bantuan operasional sekolah atau BOS, yaitu bantuan pembiayaan operasional sekolah yang berasal dari pemerintahan atau APBN. Lalu bantuan khusus murid atau BKM, yaitu bantuan ini diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu, dan dana ini merupakan gabungan dari dana pusat dan daerah. Selanjutnya bantuan khusus guru atau BKG, yaitu dana gabungan antara dana pusat dan daerah. Kemudian ada juga bis mutu khusus SMA, yaitu bis mutu merupakan dana yang berasal dari pemerintahan pusat APBN dengan besaran sekitar 100 juta rupiah sampai 250 juta rupiah. Kemudian ada imbal swadaya, yaitu dana dari pemerintahan pusat APBN untuk pembangunan atau rehab gedung dan alat-alat laboratorium. Dan juga ada dana rehab khusus SD, yaitu dana ini bersumber dari pemerintahan daerah dengan besaran sekitar 8-10 juta. Dan kemudian ada juga School Grant atau khusus SMK, yaitu adalah besaran dana 35 juta per tahun untuk pemberdayaan sarana dan prasarana gedung dan peningkatan mutu guru SMK. Kemudian zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yaitu dana ini biasanya bersifat langsung ke lembaga yang bersangkutan. Dan kemudian ada dana bantuan orang tua yang berupa SPP, yaitu jumlah besaran SPP ini tergantung pada masing-masing sekolah. Di dalam kegiatan pendidikan pasti memiliki tujuan, begitupun dengan pembiayaan pendidikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.